Indonesia ini ada yang dinamakan dengan demokrasi. Nah, kata demokrasi ini berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata demos dan kratos. Nah, masing-masing kata tersebut memiliki makna satu-satunya. Nah, untuk kata demos sendiri itu memiliki makna rakyat atau halayak, sedangkan arti dari bahasa kratos itu adalah pemerintahan. Jadi, kalau secara garis besar atau secara umumnya, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Secara garis besar, tujuan dari demokrasi tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasannya. Nah, tadi kan tujuan demokrasi secara besar. Untuk secara umum, tujuan demokrasi ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, demokrasi dibuat untuk kebebasan berpendapat. Nah, salah satu tujuan dari demokrasi adalah kebebasan dalam berpendapat, yang artinya memberikan warga negara kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Kemudian, yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang ketiga, mengatur kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwasannya rakyat memiliki hak untuk menyampaikan sebuah aspirasi atau keinginan dan kritik terhadap pemerintahan. Yang selanjutnya, untuk yang terakhir, tujuan dari demokrasi ini adalah mencegah adanya konflik atau konflik atau perpecahan. Nah, dalam sistem demokrasi, setiap konflik atau permasalahan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah. Nah, itulah beberapa tujuan umum dari dibentuknya demokrasi di Indonesia. Demokrasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah demokrasi terpimpin dan yang kedua adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin ini adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin ini, kekuasaan politik berpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Demokrasi terpimpin ini mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya demokrasi terpimpin itu mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Nah, demokrasi terpimpin ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama nasionalisme. Demokrasi terpimpin ini mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan juga budaya. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dibentuknya demokrasi terpimpin adalah sebagai keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai kesejahteraan rakyat, demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Selain itu, masih banyak sekali tujuan dibentuknya demokrasi terpimpin. Salah satunya sebagai kemandirian ekonomi, modernisasi sosial dan budaya, dan juga persatuan serta kebersamaan. Nah, itulah beberapa tujuan umum dibentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia. Setelah membahas tentang tujuan dari demokrasi, kita di sini akan membahas tentang ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama adalah kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin ini menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Yang kedua adalah sentralisasi kekuasaan.
Artinya, kekuasaan politik dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin sebagai mediator. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya adalah dominasi partai politik. Partai politik di sini yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. Kemudian yang kelima adalah pembatasan kebebasan individu. Dalam demokrasi terpimpin ini terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik. Yang keenam adalah konsensus politik. Demokrasi terpimpin ini menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu karakteristik demokrasi terpimpin adalah penekanan pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, tadi kan kita itu sudah membahas mengenai sistem demokrasi terpimpin. Sekarang kita lanjut membahas mengenai demokrasi Pancasila. Pengertian dari demokrasi Pancasila itu sendiri adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu Dasar Negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila ini merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila ini memicu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, prinsip ini menegaskan bahwasanya kekuasaan politik itu berada di tangan rakyat. Ingat, kekuasaan politik itu berada di tangan rakyat. Dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Kalau disingkatkan itu blueberdil. Sekarang adalah tujuan dari demokrasi Pancasila. Tujuan dari demokrasi Pancasila ini adalah agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar-benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat. Setelah menjelaskan tentang materi tujuan dari demokrasi Pancasila, sekarang kita di sini akan membahas tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ini sangat banyak. Di antaranya adalah 1. Dasar nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum atau demokratis. Yang ketiga adalah keberagaman dan toleransi. Ciri khas dari demokrasi Pancasila itu adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Demokrasi Pancasila ini mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu gotong royong. Konsep gotong royong ini atau kerjasama dalam masyarakat juga menjadi ciri demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima adalah perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia ini. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan harus dilindungi. Yang keenam adalah partisipasi publik. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah sistem ketatanegaraan. Penerapan demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan
ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebih. Nah, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila ini memiliki perbedaan. Perbedaan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi terpimpin salah satunya adalah paham yang dianut. Nah, simak penjelasannya dalam ulasan berikut ini. Demokrasi Pancasila. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan tujuannya, demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah mufakat sehingga keputusan harus atas pemungutan suara dan persetujuan dari rakyat. Yang keduanya, demokrasi Pancasila itu mengutamakan kedaulatan yang berbeda di tangan rakyat serta menerapkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban negara diatur dengan jelas di dalam undang-undang. Yang keempatnya, dengan demokrasi Pancasila itu tidak ada partai pemerintahan dan tidak mengakui sistem monopartai. Yang kelima, aturan hukumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keenam, pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perekonomian masyarakat agar mencapai kemakmuran negara. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, jalannya pemerintah dan tata negara harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan yang terakhir, kekuasaan tertinggi ini ada pada tangan pemerintah, bukan ada di tangan rakyat. Kemudian, contoh dari demokrasi terpimpin ini yang pertama adalah masa jabatan dari presiden ini menjadi seumur hidup. Yang kedua adalah penggunaan asas sentralisasi dalam penerapan otonomi daerah. Yang ketiga adalah sarana politik rakyat Indonesia terbatas. Yang keempat atau terakhir adalah penguatan peran militer dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah demokrasi terpimpin saling berhubungan dengan demokrasi Pancasila dalam kemajuan negara Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak akan berjalan apabila tidak ada demokrasi pemimpin, dan sebaliknya, jika tidak ada demokrasi terpimpin, maka demokrasi Pancasila juga tidak akan berjalan. Jadi intinya pokoknya bolak balik ke menu tadi. Jadi intinya demokrasi kedua ini penting gitu kan. Gitu mati. Jadi intinya demokrasi ini sangat penting. Gitu. Jadi intinya Dua demokrasi ini atau demokrasi Pancasila dan demokrasi terpimpin ini sangat penting bagi kemajuan negara Indonesia. Tanpa ada demokrasi Pancasila dan tanpa ada demokrasi terpimpin ini, Indonesia tidak akan berkembang dan Indonesia tidak akan maju. Untuk itu, 1, 2, 3. Untuk itu, mari kita. Itulah penjelasan tentang demokrasi dan perbedaan demokrasi. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari kami, dan mohon maaf apabila penjelasan atau video dari kami ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.